Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Panelu Mojudan beserta jajarannya yang kami hormati, Ibu Kapolsek Mojudan atau yang wakili yang kami hormati, Bapak dan Ramil atau yang wakili yang kami hormati, Bapak PJ Lurah Sumbrarum yang saya hormati beserta jajarannya, Bapak Ibu calon Lurah Sumbrarum yang kami hormati juga, beserta Bapak Ibu hadirin yang hadir di pendopo ini maupun yang di luar yang sangat kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, karena rahmat dan barokahnya sampai pada siang hari ini kita semua masih diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul di Kelurahan Sumbrarum ini dalam rangka mendengarkan dan melihat penyampaian visi misi calon Lurah Sumbrarum. Saya tidak akan memperkenalkan diri karena tadi sudah diperkenalkan. Yang jelas apabila saya nanti menjadi Lurah Sumbrarum, saya mempunyai visi sebagai berikut. Sumbrarum bersatu maju. Mengingat Sumbrarum ini warganya heterogen sehingga kami menggunakan kata-kata seperti itu. Membangun Sumbrarum dengan menjalin persatuan untuk bersama-sama menuju Sumbrarum yang lebih maju dengan landasan iman dan takwa, memiliki intelektual tinggi, mengembangkan seni budaya, mengembangkan budidaya pertanian, peternakan, kehutanan, dan segala aspek potensi yang ada di Sumbrarum. Nah, untuk mencapai visi ini, apabila nanti kami terpilih sebagai Lurah Sumbrarum, kami mempunyai misi. Misi saya tidak banyak, karena lurah yang akan jadi nanti waktunya hanya 6 tahun. Anggaran yang ada di pemerintah desa pun juga cukup terbatas, kita tidak bisa muluk-muluk. Ini akan kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Saya juga tidak akan membebani masyarakat, tapi akan mencari bagaimana pendapatan desa Sumbrarum biar bisa menjadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Nah, dengan bersatunya masyarakat Sumbrarum dalam musyawarah merencanakan dan melaksanakan berbagai aspek pembangunan agar Sumbrarum menjadi lebih baik dan lebih maju dengan mempertimbangkan visi, potensi, dan hambatan-hambatan baik internal maupun eksternal, maka kami susun misi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga keharmonisan dan toleransi kehidupan beragama di Sumbrarum. Kita tahu di Sumbrarum ini tidak hanya satu agama. Ada yang beragama Islam, ada yang agama berkatolik, bahkan ada yang beragama Hindu. Untuk itu, selaku pemerintah kelurahan, kami akan memfasilitasi pada umat itu masing-masing untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing dengan aman, tentram, tidak ada gangguan apapun. Termasuk memfasilitasi apabila ada peringatan hari besar, misalnya ada peringatan hari raya Syawalan, umat Katolik mungkin juga kami beri fasilitas untuk merayakan Natal bersama di kelurahan ini, termasuk agama-agama yang lain. Yang kedua, mendorong terciptanya pendidikan yang menghasilkan insan intelektual yang inovatif. Dalam hal ini, kami akan mengadakan kerjasama dengan pihak-pihak instansi terkait untuk mengadakan pelatihan-pelatihan sehingga masyarakat Sumbrarum yang saat ini membutuhkan bisa tertampung dan bakatnya nanti bisa tersalurkan melalui pelatihan itu, dan setelah pelatihan hasilnya dapat diusahakan untuk mengembangkan kehidupan ekonomi mereka masing-masing. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan potensi seni budaya yang ada. Kita tahu masyarakat Sumbrarum banyak yang mempunyai jiwa seni yang cukup besar dan cukup berbakat. Namun ini nanti ingin kami buatkan wadah di Sumbrarum, wadah paguyuban seni, sehingga mereka bisa menyalurkan bakatnya, mengembangkan dan juga membina adik-adiknya di Sumbrarum untuk lebih mencintai seni, budaya, dan mengembangkannya sehingga
ini juga bisa menjadi mata pencarian dan kehidupan mereka di Sumber Harum nanti. Bahkan mungkin setelah mereka lulus sekolah mendapatkan kerjaan lain pun bisa untuk dikembangkan di lain Sumber Harum. Yang keempat, membangun dan mendorong usaha-usaha mikro, kecil, dan menengah, mengembangkan sektor pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan. Sektor usaha kecil ini sangat penting untuk kita bantu. Banyak di wilayah Sumber Harum, usaha-usaha kecil ini yang mati enggak, segan enggak, hidup enggak. Nah, ini perlu kita data, kita pelatih, kita beri pelatihan. Bahkan dari pemerintah kelurahan pun bisa memberi sarana prasarana yang mungkin nanti bisa membantu untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga masyarakat yang ingin beli alat kesulitan, misalnya mau beli alat usahanya kurang mampu, bisa kita bantu sehingga mereka bisa usaha dan bisa menopang untuk menghidupi usahanya sehingga kehidupan keluarganya bisa menjadi lebih sejahtera. Kemudian yang kelima, mendorong usaha-usaha terciptanya pembangunan segala bidang yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang akan kita bangunkan di Sumber Harum nanti adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang berarti ini juga pembangunan sumber daya manusia dan pembangunan masyarakat juga. Termasuk kalau tadi mungkin banyak mendengar di Sumber Harum banyak kekurangan air, kita tidak bisa menambah debit air yang ada. Kita hanya akan membangunkan fasilitas-fasilitas prasarana ada yang dimana kita fasilitas atau prasarana itu bisa menghemat air. Contohnya saluran yang belum ada salut-talutnya, itu air terlalu merembes ke bawah, untuk jalan aja susah airnya, sehingga untuk sampai ke hilir atau itu memerlukan waktu yang cukup lama. Sehingga perlu kita bangunkan fasilitas dengan seperti mungkin drainase kita talut dalam bentuk U, sehingga itu memudahkan air mengalir, itu bisa menghemat kebocoran air, sehingga itu bisa sampai ke sarana yang kita tuju. Karena kalau kita akan menambah air jelas tidak bisa, itu karena kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu antara lain, contoh yang lain nanti akan masih banyak. Kemudian menggali dan mengembangkan potensi yang ada. Potensi ini juga potensi sumber daya manusia dan juga potensi alam. Contoh potensi sumber daya manusia, banyak pemuda di Sumber Harum yang ingin menyalurkan bakat olahraganya. Fasilitas olahraga nanti akan kita usahakan untuk disediakan bagi masyarakat Sumber Harum, khususnya pemuda yang gemar olahraga. Seperti tadi disampaikan oleh Jakon yang terdahulu sudah menyampaikan ingin melanjutkan GOR, juga ingin menjadikan lapangan. Untuk GOR dan lapangan ini jelas karena saya kemarin sebagai pamong, jelas sudah diprogramkan di tahun 2022. Ini kami jelas karena masih sebagai pamong, jadi sudah tahu itu. Nah, ini jelas karena saya sebagai pamong. Sehingga lapangan-lapangan olahraga yang lain pun nanti akan kita susulkan kalau ingin sangat diperlukan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan pemuda untuk menyalurkan bakatnya berolahraga itu nanti akan tersalur dan juga mereka bisa menyalurkan kemampuannya, menunjukkan prestasinya di bidang olahraga. Itu potensi yang berbentuk manusia. Kemudian potensi yang berbentuk sumber daya alam yang lain, alam lingkungan Sumber Harum yang cukup menarik bagi wisatawan. Nah, ini perlu kita kelola, kita pikirkan bersama bagaimana alam yang ada ini biar bisa bermanfaat bagi masyarakat Sumber Harum dan juga bisa menambahkan anggaran pendapatan belanja kelurahan, sehingga juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu juga kami juga akan memperhatikan agar masyarakat Sumber Harum kita perlu mengusahakan pembangunan yang sifatnya agar tidak ada stunting di Sumber Harum. Ini perlu kita jaga. Karena ini juga pembangunan manusia. Kalau masyarakatnya stunting nanti ke depannya akan gimana? Ini sangat penting sehingga ini perlu kita jaga agar stunting di Sumber Harum sangat ditekan. Syukur-syukur nanti bisa tidak ada stunting di wilayah Sumber Harum. Saya kira itu, saya tidak terlalu banyak. Sekali lagi mohon dukungannya untuk calon lurah nomor 2 Amin Wiboto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.